Ustazah membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik dan Allah berikan keberkahan. Amin. Sekarang Ustazah mau bertanya, anak-anak Ustazah sudah pada sholat duha? Apa itu keutamaan sholat duha? Salah satu keutamaan sholat duha adalah pahala sholat duha sama artinya pahala kita bersedekah. Dengan kita sholat duha 2 rakaat, artinya kita bersedekah untuk 360 sendi kita. Anak-anak Ustazah, Rasulullah SAW bersabda, di dalam diri setiap manusia terdapat 360 sendi dan dia wajib menunaikan 1 sedekah bagi setiap sendinya. Mengubur ludah di dalam masjid adalah sedekah. Menyingkirkan rintangan yang menyakitkan dari jalan adalah sedekah. Jika tidak kau dapat ini, maka sholat duha sudah mencukupi hal ini. Hadis riwayat Abu Dawud. Anak-anak Ustazah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita adalah sebagai berikut. Sudah semangat anak-anak Ustazah untuk belajar hari ini? Nah, sekarang silakan anak-anak Ustazah pahami dan dengarkan teks yang Ustazah bacakan. Dengarkan secara baik-baik ya, supaya anak-anak Ustazah dapat memahaminya. Organ gerak hewan dan manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Hewan dan manusia menggunakan alat gerak yang dimilikinya untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Ada makhluk hidup yang bergerak dengan kaki, sayap, sirip, atau otot perutnya. Selain untuk bergerak, alat gerak juga digunakan untuk memegang, melompat, memanjat, dan berenang. Alat gerak terdiri atas 2 macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif berupa otot dan alat gerak pasif berupa tulang. Otot disebut alat gerak aktif karena otot dapat bergerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Otot dan tulang bekerja sama saat hewan atau manusia melakukan gerakan. Dari teks yang Ustazah bacakan tadi, apa ide pokok dari paragraf tersebut? Bisakah anak-anak Ustazah menemukan informasi dari teks tersebut? Anak-anak Ustazah, apa kesimpulan dari materi kita hari ini? Bergerak dapat diartikan dengan berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Dan ide pokok merupakan ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Ide pokok berfungsi sebagai dasar pengembangan paragraf. Cara menentukan ide pokok antara lain, yang pertama, membaca teks secara seksama. Kemudian, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok terletak di awal, di akhir, awal dan akhir, atau di seluruh paragraf. Anak-anak Ustazah, Allah menciptakan beragam alat gerak yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setiap makhluk hidup, termasuk untuk manusia. Allah memberikan alat gerak kepada kita berupa 2 kaki dengan segala manfaat dan kelebihannya. Ucapkanlah selalu hamdalah sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah atas kesempurnaan ciptaannya. Untuk materi kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa anak-anak Ustazah tetap ulang pelajarannya di rumah, tetap semangat belajarnya. Nah, kita tutup pembelajaran kita ini dengan membacakan hamdalah dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum anak-anak soleh-soleha Ustazah. Sampai jumpa besok. Tetap semangat.